بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم جميعنا الأميرون Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min
يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر واهدنا بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب تحريم الظلم والأمر برد للظالم. Hada babun, inilah sebuah bab fi bayani tahrimi zulmi, di dalam menerangkan dan menjelaskan tentang larangan berbuat zalim, wal amri bil ridhi zalimi, dan bab yang menerangkan tentang mengembalikan, perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang zalim. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma lizalimina min hamimin wala safihin yuta. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma lizalimina, tidaklah orang-orang yang zalim itu min hamimin, mempunyai teman yang baik, teman yang setia, hamim, wala safihin, dan tidaklah bagi orang yang zalim itu mempunyai seorang yang bisa safi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan, ya, yang dimana yuta'un, diterima itu pertolongan yang Allah. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, dan di ayat yang lain, wa ma lizzalimina min nasir, dan tidaklah bagi orang-orang yang berbuat zalim itu min nasirin, mempunyai orang yang menolongnya. Ayat ini diawali oleh Imam Nawawi di dalam membahas bab tentang perbuatan zalim. Jadi di dalam bab ini akan dijelaskan beberapa keterangan-keterangan hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW yang dimana dilarang kita berbuat zalim. Baik itu zalim kepada orang lain ataupun juga zalim kepada diri kita sendiri. Baik zalim dengan perbuatan ataupun juga zalim terhadap perkataan. Pokoknya yang namanya berbuat zalim dilarang. Jangan lagi sama orang lain, sama diri kita sendiri aja kita tidak boleh berbuat zalim. Memang ada orang yang berbuat zalim kepada dirinya, ada kan? Dalam Al-Quran Allah memberikan isyarat. Nanti kata Allah, orang-orang itu akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Yang kedua, wal muqtasid, faminhum muqtasid. Yang ketiga, faminhum fastabiqul khairat biiznillah. Jadi nanti ada 3 golongan yang digambarkan dalam Al-Quran. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi, maka sebahagian di antara mereka itu ada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dia nggak zalim sama orang lain, dia nggak zalim sama tetangga dan jirannya, sama kawan dan temannya, tapi dia zalimnya sama siapa? Sama diri sendiri. Bagaimana tuh gambarannya orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Nah ini yang jadi ini. Orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, artinya dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Haknya dia terima, kewajibannya dia tidak jalankan. Ngaku
tapi ternyata tidak menjalankan syariat Islam. Paham maksudnya? KTP-nya Islam, identitasnya Islam, tapi ternyata ajaran-ajaran Islam dia nggak jalanin, sembahyang dia nggak jalanin, ya, ibadah dia nggak jalanin. Nah itu namanya dia berbuat zalimnya bukan orang lain, dia berbuat zalimnya kepada siapa? Kepada diri sendiri. Padahal dia tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban untuk dia jalan. Dia tahu bahwa yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bukan dia tahu bahwa yang namanya silaturahmi itu adalah wajib. Tapi ternyata dia nggak jalanin itu semuanya, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di anggota tubuh kita sering disampaikan ya, bahwa kita tidak boleh menzalimi, jangankan orang lain, kita berbuat zalim diri kita sendiri, tidak menjalankan hak-hak anggota tubuh kita, di mana segala sesuatu itu ada haknya. Likulli syai'in haqqo. Jadi segala sesuatu itu punya hak. Mata kita punya hak, tangan kita punya hak, kaki kita punya hak, semuanya itu punya hak. Bahkan ada 7 anggota tubuh kita yang nanti di mana Allah akan menghisab 7 anggota itu. Nah, jangan sampai kita berzalim, tidak berzalim kepada berbuat zalim kepada orang lain, tapi kita zalim kepada diri kita sendiri. Ya, zalim terhadap mata kita, yang seharusnya mata ini dia bisa menjaga dirinya, tidak melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Masya Allah. Ya, ternyata dia zalim, padahal Allah ciptakan mata ini untuk melihat segala kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah ciptakan ini mata, memang Allah berikan kita untuk bisa melihat keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, sebab dengan melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, semuanya dia akan sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lihat pasti Allah, 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 Allah. Itu namanya, kalau kita tidak lakukan itu berarti kita zalim. Pendengaran kita pun juga demikian, tangan kita, kaki kita, semua akan diminta itu subhanallah. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Harus bisa menjaga. Masya Allah. Keharusan dinikmat. Kemarin itu, oleh malam itu, saya ikut hadir di satu majlis di Lebak Bulus. Ada seorang putra dari wali bin Muawiyah, Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau ini punya ayah. Ayahnya itu Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, pendiri pesantren Darul Hadis di Malang. Torikohnya ikuti ayahnya. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ini 20 tahun gak keluar rumah, 20 tahun gak keluar kamar, dan tidak batal wudhu. Itu dia. Makanya Masya Allah, luar biasa ya. Masyhur ke walian ini. Dalam rangka apa? Ini dia nggak mau menzalimi. Dia jaga mata, dia jaga telinga, dia jaga ini semua. Wajar kalau beliau ini Allah kasih makam yang tinggi buat beliau ini. Gak keluar dari mulutnya kecuali zikir, sholawat, menghafalkan Quran. Begitu aja. 20 tahun kan lama juga ya. Kita sehari aja gak keluar kamar, kayaknya bener. Masa? Nah ternyata anak-anaknya mengikuti. Ada anak beliau itu udah 15 tahun gak keluar kamar. Di Muhammad, di Abdullah, di Abdul Qadir, di Ahmad Al-Faqih. Anaknya udah 15 tahun ikuti. Termasuk beliau yang hadir kemarin. Ya,
Tiap hari puasa, tiap hari puasa, dan gak makan yang bernyala. Masya Allah. Saya bersyukurnya itu bisa ketemu karena ingin mentahkikkan dan ingin mentauhidkan apa yang pernah saya alami dengan ayahnya Habib Abdullah bin Ala bin Al-Haddad. Di tahap sebelumnya saya dikasih kesempatan untuk berjumpa sama beliau, tapi dalam mimpi. Jadi ketemunya dalam mimpi sama beliau. Jadi satu masa saya sedang puasa 40 hari. Kemudian 1 minggu sebelum selesai Allah takdirkan saya mimpi sama beliau. Ketemu. Dan di dalam mimpinya saya bilang sama beliau, ya ini saya lagi menjalankan puasa 40 hari. Seminggu lagi selesai. Kalau memang diizinkan dan Habib redha, saya minta oleh-oleh Habib dari Habib. Dikasihlah saya oleh-oleh dalam mimpi itu dikasih berbentuk sholawat. Dikasih sholawat dan suruh baca 3 kali, kemudian suruh ikuti dalam mimpi. Saya dipeluk, bangun tidur, alhamdulillah itu sholat lupa lupanya, gak ingat sama sekali di sholat. Astagfirullah, nangis saya, apa ini sholat, padahal jelas banget. Tapi lupa. Sampai saya selesai, seminggu kemudian saya selesai puasa. Nah setelah selesai puasa 1 minggu kemudian ada acara di Bogor, Empak Bogor, haul. Saya ikut hadir di situ. Entah apa Allah takdirkan itu. Ketika saya hadir tiba-tiba ada salah seorang hadir manggil saya, suruh duduk saja di depannya, suruh dengarkan dan suruh ikutin apa yang dia ucapkan. Akhirnya saya ikutin, ternyata sholawat. Dia suruh amalin saya sholawat. Nah, saya amalin terus. Habis rapi itu saya disuruh bilang sama orang. Jadi misalnya sekedar ngasih itu, udah selesai. Kemudian saya ketemu sama Habib Sajjah bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar yang di Marum. Ternyata beliau ini emang muridnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Jadi beliau termasuk alumni di sana, murid dari Habib Abdullah bin Abdul Qadir bersama Habib Syekh Al-Jubri. Yang dulu ada ulama besar itu namanya Habib Syekh Al-Jubri. Nah, sama-sama di sana. Saya tanya sama beliau. Ternyata sholawat yang saya dapatkan dari Empang Bogor dari sahabat Habib itu adalah sholawat yang diberikan oleh Habib Abdullah Al-Faqih dari mimpi saya. Jadi ketemunya di situ, nyambungnya tuh di situ. Nah semalam saya datang ke sana untuk minta dibuatkan dan dibiasakan langsung dari putra kita datang ke sana, masya Allah. Jadi satu keberuntungan banget kemarin dan saya tanya sama beliau tuh datang baca maulid ini pulang. Saya memang sebelumnya saya udah minta waktu sama saya ibu lain. Akhirnya alhamdulillah bisa di mobil saya bicara sama beliau. Itu tangan kayak kapas pak, tangan musik itu kayak kapas. Jadi saya ingat kata Maulid dulu kalau saya bilang nanti kalau di Mekah sering-sering bersalaman sama orang. Kita bisa beliau ya nanti kalau kamu temuin ada orang yang kayak gak punya tulang, nah itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Gitu. Itu saya ketemu sama beliau. Ketemu sama beliau, saya minta izin saya sampaikan. Kata beliau itu salawat dari anaknya Abah. Ya, dari punya Abah dan amalkan. Dan itu semua tidak banyak memang salawat itu. Alhamdulillah saya dapat. Nah tadi pagi saya dapat voice note dari beliau. Jadi ternyata ini salawat itu silsilatul masabiul al-jahadiyah salawat katanya. Ini salawatnya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi salawat Nabi Allah Khidir kemudian ke Rasulullah, kemudian kepada kakeknya dia yaitu Habib Abdul Qadir. Masya Allah. Nah, yang saya mau lihatin kenapa kok beliau bisa seperti kayak begitu? Karena beliau tidak pernah menzolimi jangankan orang lain. Zolimnya kepada jangankan orang lain zolim sama dirinya sendiri aja dijaga.
ya, dia jaga telinganya, dia jaga ini. Subhanallah. Pantas kalau beliau itu diangkat. Ya, kita sering lihat ada orang-orang itu suka mastur, menutupi dirinya dengan kelakuan-kelakuan yang aneh, supaya dia nggak mau mulutnya itu kotor, matanya dia jaga. Ya. Nah, jadi kembali kita kata Allah Subhanahu wa taala, malizzalimina min hamimin. Tidak akan ada tuh bagi orang yang zalim itu, dia tidak akan mempunyai teman yang baik, seorang pun akan punya. Bagaimana mungkin orang yang zalim punya teman? Kalau orang yang zalim pasti temannya siapa? Orang yang zalim juga, orang yang jahat pasti temannya jahat juga. Makanya Allah bilang malizzalimina min hamimin. Tidak ada bagi orang yang zalim ini punya orang yang baik, yang setia. Wala safiin yura, dan juga tidak mempunyai seorang yang mampu memberikan syafaat, yang dimana syafaatnya Allah terima. Enggak bisa. Ya, Allah tidak akan tolong yang namanya syafaat daripada orang-orang yang berbuat zalim. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma lizzalimina min nasirin, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim pun ya seorang yang menjadi penolong. Enggak ada juga. Orang yang berbuat zalim yang tidak akan ada tuh seorang yang mau menolongnya ini. Kejauhin kita untuk berbuat apa? Zalim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya? Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalakum ala an safaku dima'ahum wastahaddu maharimahum, rawahu Muslim. Dalam hadis yang pertama tentang bab tentang larangan zalim ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ittaquz zulma, hindarilah oleh kamu, jauhilah oleh kamu akan perbuatan zalim. Ya, baik zalim kepada orang lain ataupun zalim kepada dirinya, baik zalim dengan perbuatan ataupun zalim terhadap perkataan. Sebab ada orang yang berbuat zalimnya enggak pakai perbuatan, tapi zalimnya dengan perkataan, misalnya fitnah dan lain sebagainya. Zalim bukan? Nah, itu perbuatan zalim, tapi dia enggak pukul, dia enggak ini, ya, tapi dia berbuat zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu sekalian dengan perbuatan zalim. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya perbuatan zalim itu zulumatun adalah merupakan kegelapan nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi semakin banyak perbuatan zalim yang kita lakukan, maka nanti kondisi itu kegelapan semakin gelap nanti di yaumul qiyamah itu, dari atas perbuatan kezaliman itu sendiri. Ya, jadi hindari perbuatan zalim itu, karena perbuatan dosa itu ibaratnya seperti kalau kata Imam Ghazali itu, kalau kita berbuat dosa seperti kayak di cermin, Pak. Ada cermin kaca yang baru bagus. Kalau kita berkaca dengan kaca yang cermin yang seperti itu, kira-kira gambarnya jelas? Jelas, bagus, semuanya kelihatan, hidung kita kelihatan, semua sempurna. Tapi coba kata Imam Ghazali, setiap hari kamu titikin itu kaca tersebut, cermin itu kamu titikin dengan spidol hitam, satu titik. Kalau titiknya spidol besar kecil? Hah? Besar apa kecil? Kecil, kita titikin satu, tapi hitamnya ada nggak? Nah kemudian kita titikin lagi besoknya, satu titik lagi, satu titik lagi, bahkan kadang-kadang satu hari bisa beberapa titik. Nah semakin lama cermin-cermin yang tadinya cakep bersih untuk kita bercermin itu, karena sudah ditutupi dengan apa?
titik-titik hitam yang menutupi daripada cermin itu, lama-lama titik itu udah gak bisa lagi diulap ini, udah merekat ya begitu. Nah kalau udah semakin banyak, ternyata buat ngaca bagus nggak? Nggak bagus udah gak kelihatan wajah kita, udah gak kelihatan begitu. Nah ketika perbuatan zalim itu kita lakukan setiap saat, sekecil apapun perbuatan zalim itu, dia merupakan titik-titik yang hitam untuk menutupi kita. Makanya kata Nabi, ittaquz zulma, hindari oleh kamu, takutilah oleh kamu dengan perbuatan zalim. Kenapa? Inna zulma, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu zulumatun yaumil qiyamah, dia akan menjadi kegelapan buat kamu nanti di hari kiamat. Ketutup dah dengan hitam itu akhirnya gelap. Boro-boro bisa mau ngaca, boro-boro mau lihat diri kita udah enggak, saking apanya? Saking gelapnya. Sama nanti yaumul qiyamah pun juga demikian. Ya, perbuatan zalim yang kita lakukan tanpa kita sadari itu akan mengembalikan kepada kita nanti di yaumul qiyamah, dia akan menjadi sebuah kegelapan yang amat sangat gelap buat diri kita. Ketutup kita, gak bisa lagi melihat, karena semuanya nanti berawal dengan amal-amal kita. Dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan kita di padang mahsyar. Nah itu padang mahsyar sudah diceritakan itu, dia ibaratnya seperti satu tanah lapang yang sangat luas sekali, dan di situ tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, tidak ada belok kiri belok kanan, itu padang mahsyar. Bahkan kata Nabi, tidak ada yang namanya bukit-bukit nanti di padang mahsyar, karena bukit ini bisa tempat bersembunyi orang. Jadi kalau ada bukit berarti nanti orang bisa ngapain? Bisa sembunyi. Tidak, kata Nabi, semuanya rata. Dia merupakan sebuah ideal yang sangat luas dan warnanya putih, kata Rasulullah. Itu semua. Dan nanti orang dibangkitkan, dia bisa berjalan sesuai dengan amalnya, sesuai dengan amalnya. Ada orang yang ar-raqibu al-laqam, jalannya kepada mahsyar itu bisa naik kendaraan. Nah, naik kendaraan masing-masing. Ada yang jalan huwa al-muttaqi, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa nanti semuanya dan habis dibangkitkan kembali kepada mahsyar, jalannya dengan jalan pakai apa? Naik kendaraan. Kendaraannya juga tergantung amal perbuatannya dia. Tapi nanti ada juga orang yang jalannya itu yang si diri jilaihi, kata Nabi. Dia berjalan kaki yang berpuluh-puluh kilo. Perjalanannya itu jalan kaki. Ya Allah. Siapa dia? Wa huwa qalilun bi amalin. Orang muslim tapi yang amalnya sedikit. Kalau orang yang bertakwa tadi jalannya pakai apa? Pakai kendaraan masing-masing. Tergantung kan? Ada yang pakai Alfa, ada yang pakai Innova, ada yang pakai PC. Ini tergantung kan? Mana itu? Kalau kita pakai apa gitu? Masuk, ya, insyaallah. Tapi ada yang huwa qalilun amal. Dia orang yang sedikit amalnya, jalannya pakai jalan kaki dulu. Jalan kaki dulu. Ya kalau ibadahnya pas patrol. Kalau pas patrol kan? Pas-pasan. Ya udah, bayar sesuai sebab pas patrol. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, udah itu doang. Buru-buru tahajud, qobliyah, ba'diyah. Enggak, ya udah pas patrol kan, segitu pas-pasan. Nah itu. Dia akan berjalan kaki. Tapi katanya ada yang ala wajhi. Jadi berjalannya itu udah pakai kaki, jalannya pakai wajahnya, dia palanya di bawah, alat kakinya di atas. Dia siapa dia? Wa huwa kafirun. Itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, nauzubillah min zalik. Jadi kita butuh cahaya, penerangan, tapi tidak akan kita dapatkan itu cahaya di yaumul qiyamah ketika pada saat kita selalu berbuat zalim dalam kehidupan dalam dunia. Kenapa? Perbuatan zalim yang kita lakukan, fa inna zulma zulumatun yaumul qiyamah. Karena perbuatan kezaliman yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia itu,
dia akan menjadi kegelapan buat dirimu nanti yaumul qiyamah. Nauzubillah. Wattaqus suha. Yang kedua Nabi pesan, pertama takuti perbuatan apa? Zalim. Hindari perbuatan zalim. Karena itu bisa membahayakan kamu, membuat kamu akan menderita dengan penuh kegelapan nanti yaumul qiyamah. Yang kedua, wattaqu suha. Dan jauhilah oleh kamu suha. Suha ini lebih di atas al-bakhul, bukhul, pelit. Jadi suha bapaknya pelit. Ya, apa bapaknya pelit? Lebih pelit dari bakhil. Itu suha. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Kenapa kita menjauhi perbuatan bakhil yang seperti itu? Fa inna suha, karena sesungguhnya perbuatan bakhil itu katanya ahlaka man kana qablakum, itu dapat membinasakan, telah membinasakan orang-orang yang adalah mereka itu sebelum kamu sekalian. Ya. Hamalahum ala safa'an safa'u dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan perbuatan seperti itu juga, yakni perbuatan bakhil yang seperti itu juga mampu mendorong mereka untuk melaksanakan ansafa'u dima'ahum, berikut saling menumpahkan darah satu dengan yang lain, wastahallu maharimahum, dan juga menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nih, pelito. Gara-gara kecenderungan kepelitan. Pelit ini salah satu penyakit daripada orang-orang yang hubbud dunya. Semakin orang itu mencintai dunia, pasti hatinya akan semakin apa? Pelit. Ya, semakin dia hubbud dunya, maka akan semakin pelit. Kenapa? Karena dia sudah bilang, saya ada urusan apa orang? Yang kerja saya, yang usaha saya, banting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang sore, setiap hari itu saya lakukan. Nah sekarang saya harus berbuat orang sama. Makanya dia akan menjadi orang yang pelit dan dia akan tersiksa dengan apa yang sudah dia dapatkan ini. Ya, tersiksanya kenapa? Dia akan dijadikan budak. Dia yang menjaga harta, bukan harta yang menjaga dia. Dia yang akan jaga. Tiap hari, tiap malam nggak bisa tidur. Kagak boleh makan dengan bunyi keresak. Yang dia lihatin tiap hari bangun tidur apa? Kuncinya kegemboknya kebuka apa? Motor masih ada apa enggak? Ini apa? Jadi tersiksa hidupnya kalau orang yang seperti ini. Nah itu hubbud dunya bisa menimbulkan rasa pelit. Itu penyakit daripada orang-orang. Nah, orang yang pelit ini, yang hubbud dunya ini, kata Nabi jauhin sifat itu. Kenapa? Ahlaka man kana qablakum. Dan sifat pelit itu itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kamu kata. Umat-umat terdahulu banyak yang menjadi binasa karena pelit. Ya. Bahkan wahamalahum ala ansafa'u dima'ahum. Bahkan sifat pelit ini bisa menyebabkan mereka, mendorong mereka untuk saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Ibu, karena untuk mendapatkan kepentingannya dia, ya, gak mau saya kalau seandainya bukan saya yang mendapatkan, akhirnya timbul perpecahan, timbul ini dan lain sebagainya. Ya. Gak dipilih jadi cawapres misalnya gitu, kemudian ngambek ini itu dan lain sebagainya. Nah ini itu yang menyebabkan yang timbul. Ayo timbul apa? Perpecahan. Timbul apa? Itu penyakit ini asal itu. Tadi udah gambarkannya. Emang sumbernya apa masalahnya? Kalau bukan dunia bukan? Dunia bukan? Dunia. Jadi banyak orang terdahulu banyak dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah untuk mereka bisa rela menumpahkan darah satu dengan yang lainnya, memecah belah satu dengan yang lainnya dengan sifat apa? Tadi suha, hubbud dunya ini. Hanya karena itu. Kalau seandainya tidak ada rasa pelit di dalam dirinya, dia akan teguh. Karena
ini bukan bicara masalah perorangan, bukan bicara masalah golongan, bukan bicara masalah partai, tapi ini untuk bicara masalah